Ya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dapat bertemu kembali dengan saya di channel Prianto Zamasi pada saat ini. Ya, Saudara-saudari, dan kita akan kedatangan tamu yang luar biasa malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta Edi Sutopo, yang malam hari ini akan menyaksikan bagaimana dia boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang dulunya kita melihat bahwa beliau ini adalah berlatar belakang jahat, ya, berlatar belakang jauh daripada Tuhan, tapi kemudian ketika Tuhan memanggil Bapak Edi Sutopo dan akhirnya Bapak Sutopo sampai hari ini, ya, semangat yang luar biasa di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya langsung saja saya menyapa Pak Edi Sutopo pada kesempatan malam hari ini. Shalom, selamat sore Pak Edi Sutopo. Shalom, selamat sore. Ya, puji Tuhan. Gimana kabar Pak? Luar biasa baik. Haleluya. Oke Pak Edi, malam hari ini kan kita tidak mempunyai banyak waktu untuk berbincang-bincang, oleh karena sebentar jam 8 juga saya ada live lagi di tempat lain, ya. Itu sebabnya malam hari ini kita ingin sekali, ya, rindu sekali boleh mendengarkan kesaksian Bapak yang luar biasa, karena saya mendengar bahwa Bapak sebelumnya adalah seorang yang kehidupannya jahat, jauh daripada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, ya, istilahnya ya kehidupan Bapak itu ya mungkin boleh dikatakan sebagai sampah dunia gitu loh Pak, ya, tidak mempunyai sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang untuk mereka boleh apa namanya senang dengan apa yang dilakukan oleh Bapak, tapi semuanya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh lingkungan pada saat itu. Itu sebabnya pada saat malam hari ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Edi Sutopo untuk boleh menyampaikan kesaksian bagaimana Bapak Edi boleh menjadi seorang pengikut Kristus dan kemudian boleh menjadi hamba Tuhan. Silakan Pak Edi Sutopo. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Shalom ya. Untuk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan yang masih beragama Muslim, dan kiranya salam dari Tuhan saya yang dulu saya panggil yaitu sebagai Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Dan pada malam hari ini kami ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana orang yang dulunya membenci kekristenan, membenci salib, membenci jalan Tuhan, akan tetapi pada akhirnya endingnya Tuhan panggil. Dan saya sangat bangga, bukan bangga dengan kesaksian kejahatan yang pernah saya lakukan, tapi saya sangat bangga kepada Tuhan Yesus, yang mana dia memilih saya untuk menjadi umat pilihannya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi saya menjadi orang pilihan Tuhan tentunya bukan karena saya berbuat baik, tetapi justru karena saya pada saat berbuat jahat, saya berbuat yang tidak benar, yang tidak baik, tapi disitulah justru Tuhan memilih saya. Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi hanya Kristen karena keturunan, ada yang Kristen karena pernikahan, dan lain sebagainya. Akan tapi saya mengalami bagaimana hidup sebagai orang percaya kepada Yesus, kepada Isa Al-Masih, bukan karena orang tua, bukan karena yang lain, bukan. Ada yang menyangka dulu orang jadi Kristen karena 1 bungkus Indomie atau 1 kilo beras. Bahkan ada yang mengatakan saya menjadi Kristen oleh karena bujuk rayu orang Kristen yang lain. Tetapi justru saya menjadi orang percaya justru pada saat saya tidak bertemu dengan orang Kristen, justru di mana tidak ada gereja. Dan saya menemukan Tuhan di sana. Ya, tidak ada gereja dan tidak ada seorang pun
pendeta yang berjumpa dengan saya sebelumnya. Tapi sesudah peristiwa di mana malam hari itu saya diruntuhkan kesombongan saya dijatuhkan martabat kehidupan saya sebagai manusia yang dulunya saya orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang bisa, saya dirobohkan itu oleh kuasa Roh Suci atau Roh Kudus itu. Dan pada akhirnya saya menemukan jalan yang lurus itu. Yang dulunya saya bertanya, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Saya baca setiap saat, setiap waktu. Akan tapi pada akhirnya saya menemukan jalan yang lurus itu. Yaitu jalan satu-satunya yang firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini yang berkata adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Saya mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Sebelumnya saya pernah masuk di satu aliran yang keras. Saya membakar gereja di Sulawesi, dari mulai Makassar sampai ke Bulamongondo. Saya pernah melakukan perkara-perkara yang sangat jahat. Apa kesalahan orang Kristen? Tidak tahu. Saya mencari-cari kesalahan itu, dan akhirnya pada saat ada kesalahan kecil, itu untuk satu alasan saya berbuat jahat. Dan saya baru menyadari kalau itu kejahatan. Dulu saya tidak tahu, saya pikir itu adalah sesuatu yang baik karena saya membela agama saya. Akan tapi saya baru paham, baru mengerti, kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran sekali lagi tidak perlu dibela. Karena kebenaran akan membela eksistensinya. Nah, pada malam hari ini saya mengalami satu tahap demi tahap, bukan langsung, bukan. Proses Tuhan itu tidak langsung, tapi proses Tuhan ada tahapan demi tahapan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, saya akan bacakan demikian. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya mengalami yang namanya menyatu dengan Tuhan. Agama saya yang dulu bukan berarti saya orang liar, bukan saya orang barbar, bukan saya orang yang tidak diajar oleh agama. Semangat saya menganggap dulu agama saya paling benar, agama saya paling baik. Dan saya tidak pernah mengalami seperti sekarang yang saya alami. Agama saya dulu baik, akan tapi saya menemukan kebenaran sesudah saya melewati kebaikan yang dulunya membuat saya tidak baik. Sekali lagi, kebaikan yang membuat saya tidak baik menjadi bagian tubuh daripada Tuhan itu. Ya, dikatakan demikianlah juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ini tidak pernah saya temukan dulu. Ya, saya terpisah dengan Tuhan. Saya tidak tahu. Saya hanya memanggil asma Tuhan, saya memanggil Tuhan, saya bersembahyang, tetapi saya tidak mengalami Tuhan itu. Tetapi sesudah saya mengalami beberapa peristiwa, saya masuk di dalam panggilan khusus. Bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang yang beragama, akan tapi saya dipanggil oleh Allah, yaitu Tuhan itu, untuk menjadi utusannya. Untuk ngapain? Untuk memberitakan Injil Tuhan. Apa itu Injil Tuhan? Injil Tuhan adalah kabar baik. Di mana kebaikannya Injil? Kebaikannya Injil membongkar rahasia di mana agama mengajarkan seseorang untuk takwa kepada Allah, untuk percaya kepada Allah, dan berbuat baik. Dengan berbuatnya baik itu, maka seseorang ada tujuan nanti masuk surga. Akan tetapi, di dalam kehidupan saya sekarang, sesudah saya percaya kepada Tuhan, saya menemukan kebenaran. Kebenarannya di mana? Di dalam Injil dikatakan, bukan manusia yang mencari Allah,
tapi Allah yang mencari manusia. Maka firman-Nya itu yang menjadi manusia, yaitu manusia Isa Al-Masih, manusia Yesus itu. Dan manusia melalui manusia Yesus itu, yang dia adalah 100% manusia, dia 100% ilahi. Dia sanggup untuk membersihkan setiap dosa, pelanggaran yang pernah dibuat siapapun. Kehidupan sebelumnya, sebelum Yesus lahir, ada namanya perjanjian lama. Di dalam Taurat, Zabur, di sana ditulis. Akan tetapi perjanjian lama batal oleh karena manusia yang membatalkan. Artinya tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Sedangkan upah dosa adalah maut. Akan tetapi saya menemukan di dalam perjanjian baru, yaitu Injil itu kabar baik itu, dan kabar baiknya Tuhan mencari manusia. Dia datang ke dunia yang berasal dari firman-Nya itu, menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan melalui iman seseorang yang percaya kepada Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus, maka dia diselamatkan. Bukan karena perbuatan baiknya, akan tapi karena imannya itu kita diselamatkan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan di sana. Oleh karena anugerah, artinya anugerah itu hal yang seharusnya kita tidak layak menerima, tetapi kita menerima. Menjadi satu perenungan. Saya merenungkan hal ini dan sangat panjang perenungan itu, bukan langsung, bukan instan. Dan pada akhirnya saya menemukan satu titik kebenaran yang sebenar-benarnya. Hanya milik Allah, hanya milik Tuhan. Yaitu Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Saya menemukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya tidak menjelekkan iman saya yang dahulu. Iman saya dulu cukup baik, karena melalui iman saya yang dulu, saya berjumpa dengan yang namanya Isa Al-Masih. Saya menemukan Yesus Kristus, yang adalah firman yang menjadi manusia itu. Saya menemukan sesuatu yang baru. Bukan hanya iman yang baru, tetapi kebenaran yang sebenar-benarnya. Saya menemukannya, lantas otomatis saya juga mengalami ditolak, mengalami penolakan, termasuk keluarga saya, juga teman, rekan saya disisihkan, saya dibuang, karena saya dianggap orang yang dulunya saya mempunyai eksistensi memang untuk membela agama. Akan tapi rupanya usaha saya untuk membela agama itu tidak pernah saya menemukan kebenaran di dalamnya. Dan kebenaran itu saya temukan hanya di dalam Isa Al-Masih. Dan melalui Isa Al-Masih sekarang saya menyampaikan kabar baik itu sampai kemana-mana. Saya di pedalaman dan saya tidak tahu lagi. Saya tidak tahu lagi kemana lagi. Dan saya berniat bersama dengan Roh Suci, Roh Kudus itu, saya akan terus berjalan, saya akan masuk lebih dalam lagi, masih banyak suku bangsa yang belum pernah dengar Injil, kabar baik itu. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Isa Al-Masih. Puji Tuhan, saya melihat banyak sekali orang-orang yang bertobat. Dan sampai hari ini, Allah izinkan saya membuka kelompok-kelompok kecil, dan pada akhirnya Injil boleh diberitakan ya, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan di Indonesia masih ada 128 suku yang masih terabaikan oleh Injil. Artinya Injil belum diberitakan. Satu kesempatan untuk peristiwa COVID-19 ini, kiranya berita Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung wilayah yang ada di Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Saya orang yang banyak orang kenal, saya dulu orang yang tidak pernah mengerti kebenaran.
Jadi, apakah saya menyesal? Saya pikir, pemikiran saya dipanggil sejak di dalam kandungan ibu saya. Dan pada saat itulah saya belajar di sana. Sesudah saya tahu, akhirnya saya dipanggil Tuhan untuk sekarang saya bekerja untuk pekerjaan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan kerjakan? Alkitab mengatakan dalam Matius 9 ayat 13, aku datang bukan untuk orang benar, tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Dunia ini semakin gelap. Dan firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Dikatakan di ayat yang ke-16, Matius pasal yang ke-5, biarlah terang itu bercahaya di depan orang, dan orang melihat perbuatanmu yang baik. Makanya sebagai orang Kristen, semestinya berbuat baik, supaya orang melihat terang itu, dan pada akhirnya orang itu memuliakan Bapakku yang di surga. Dan memberitakan Injil setiap minggu, bahkan setiap hari. Kami kemana-mana. Ya, kemana-mana. Saya tidak sebutkan tempatnya, akan tapi saya kemana-mana. Sampai sekarang ini, saya ada di satu tempat yang sangat jauh dari rumah saya sendiri. Dan saya menemukan rumah di tempat ini, dan saya menemukan komunitas di sini, dan kiranya Tuhan dipermuliakan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena apa? Ini adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan yang memanggil saya dari kegelapan. Pada saat saya membakar gereja, bukan dengan korek api, tapi dengan ilmu. Dan saya membakar gereja bukan hanya 1-2. Kurang lebih ada 60-an, mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang. Ya. Dan sekarang di usia saya terus bekerja bagi kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan saja dipermuliakan. Saya semakin tidak dikenal. Saya semakin tidak dikenal, tetapi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dikenal bagi semua orang. Orang boleh mengatakan, mungkin dengar atau melihat video ini, dan mereka mengatakan mungkin, aku tidak percaya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sama, saya juga seperti itu. Bukan berarti saya tidak pernah dengar Injil. Saya pernah mendengar Injil di penjara, di Kalisosok, Surabaya. Dan pada saat saya dengar Injil, saya katakan, saya tidak percaya. Tapi apa yang terjadi? Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Dengar, Anda nggak percaya tidak apa-apa. Tapi firman itu akan terus mengejar Anda sampai Anda ditangkap Tuhan sendiri. Saya membuktikan hal itu. Justru pada saat saya sholat tahajud, ya, tahun 87, saya ditangkap Tuhan. Bukan di gereja, bukan oleh pendeta. Pada saat saya di dalam masjid, saya sholat tahajud, Allah panggil saya. Tuhan panggil saya dengan cara dia. Kalau dipikir tidak masuk akal. Betul. Karena Tuhan itu Tuhan yang imanen. Tuhan itu maha hadir. Kehadirannya Tuhan itu di mana saja, tidak menurut apa yang kita mau. Tetapi Tuhan hadir menurut dia sendiri. Karena dia yang berkuasa. Dia yang menguasai langit dan bumi. Dan melalui dia, maka semua orang, dengar, semua orang, baik yang percaya atau belum percaya, Tuhan mau selamatkan. Tuhan mengasihi Anda semua. Termasuk saya dulu. Tuhan mengasihi saya pada saat saya membenci dia. Makanya selalu orang berkata, Tuhan itu baik. Kebaikannya bukan karena kita juga berbuat baik. Bukan. Kalau Tuhan itu baik, karena memang dia baik. Pada saat orang membenci dia, pada saat orang tidak baik, dia tetap baik. Makanya saya dikejar sedemikian rupa sesudah saya dengar Injil sekitar tahun 70-an. Tapi tahun 87, kurang lebih
sampai 13 tahun. Apa yang pernah saya dengar dan masuk dalam pikiran saya dan di hati saya tidak pernah bisa terhapus oleh apapun juga. Walaupun saya tidak percaya dengan pemberitaan waktu itu. Dan saya mengalami hal itu. Panggilan itu tidak pernah hilang sampai hari ini. Dan saya punya keyakinan. Kalau nanti saya meninggal dunia, saya masuk surga. Karena Isa Al-Masih datang dari surga. Kalau yang mengabarkan manusia yang lahir dari manusia, saya belum tentu percaya. Tapi Isa Al-Masih lahir dari manusia, akan tapi Bapaknya, dia adalah Allah itu sendiri. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Diberitakan bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi semua kitab dari mulai Taurat, Zabur, dari mulai Kejadian sampai Maliaki bercerita tentang kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dan ini satu pilihan. Berita pada sore hari ini, malam hari ini, pilihan untuk yang melihat, untuk yang mendengar. Karena hidup itu adalah pilihan. Penentuan Tuhan seperti itu. Tetapi kalau saudara mau memilih, tetap memilih pilihan saudara sendiri, saudara menentukan hidup saudara. Tapi kalau saudara memilih jalan yang Allah sudah tentukan, maka saudara diselamatkan. Sehingga keselamatan itu bukan karena perbuatan baik Anda sekali lagi, tapi keselamatan itu oleh karena kasih anugerah Tuhan, yaitu firman yang sudah menjadi manusia itu. Kalau saya cerita dipakai Tuhan, sepele sebenarnya. Saya tidak pernah sekolah sebagai pendeta. Saya tidak pernah sekolah teologi dulunya. Tetapi mujizatnya turun, dipercayakan kepada saya. Saya pernah berdoa untuk orang mati bangkit. Bukan hanya sekali. Ya, bukan hanya sekali. Dan melalui perkara itu banyak orang dengar berita tentang Injil yang sesungguhnya. Artinya bukan hanya Injil mujizat, bukan hanya Injil berkat, tapi melalui mujizat itu orang melihat Yesus atau melihat Isa Al-Masih. Walaupun di dalam iman yang benar tidak didasarkan hanya oleh mujizat, tetapi saya mengawali pelayanan dimulai dari mujizat. Dan mujizat itu sampai hari ini masih berlaku. Dan saya percaya kalau Anda mau membuktikan mujizat Tuhan, Anda bisa menerima malam hari ini. Saya nanti akan berdoa bagi orang yang sakit. Dan banyak orang yang sakit sudah membuktikan. Ya, sudah membuktikan pada saat dia menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dia menerima keselamatan. Di satu kota kami merintis pelayanan melalui mujizat akan menjadi satu kelompok yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sampai hari ini kelompok itu berjumlah 44 kelompok. Dan kelompok ini orang bilang gereja. Saya nggak ngerti, akan tetapi kelompok orang percaya yang jelas. Ya, yang jelas kelompok orang percaya. Dimulai dari orang yang tidak percaya. Pada saat dia Tuhan jamah, dia mengalami pembaruan hidup, karena agama sebenarnya intinya bukan di mujizat, tapi agama intinya mengubah seseorang jadi jahat, dari jahat menjadi benar. Bukan hanya baik. Banyak agama yang mengajarkan kebaikan, tapi belum tentu benar jalannya. Tetapi saya menemukan melalui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, saya diubahkan. Bukan sekaligus, tapi terus-menerus.
firman mengatakan kita dibaharui dari hari ke sehari. Artinya setiap hari kita mengalami perubahan. Perubahan itu dari hari ke sehari. Untuk itu kalau yang malam hari ini dalam proses pembaharuan itu, sabar. Tuhan akan proses Anda sampai Anda nanti menjadi kejadian baru. Seperti Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalamku. Anda juga akan mengalami hal itu tentunya. Saya juga mengalami hal itu. Bukan dibuat-buat, tidak. Kebenaran itu tidak dibuat-buat. Kebaikan yang tidak dibuat-buat. Kalau kebaikan itu dibuat-buat, munafik namanya. Akan tapi bisa mengalami kebenaran demi kebenaran, bukan pembenaran. Makanya saya pernah sampaikan di siaran yang lain, kalau saya tidak pernah mau diajak berdebat. Kenapa? Karena saya yakin kalau kebenaran tidak perlu diperdebatkan. Karena kebenaran itu akan membela eksistensinya. Makanya tidak ada forum pembela kebenaran. Kebenaran yang sejati. Karena yang dibela itu berarti biasanya yang salah. Ya, tetapi pada malam hari ini saya dikasih kesempatan untuk bersaksi bagaimana kejahatan saya dulu, membenci orang Kristen, menganiaya orang Kristen, membakar gereja, membakar Alkitab. Saya mengalami itu semua. Ya, saya sebutkan di salah satu tempat, yaitu di Sumatera, di Jambi. Saya di sana, saya membakar kitab-kitab suci, menganiaya orang Kristen di kota Jambi. Saya pernah tinggal di Payu Selincah, Jambi. Sesudah dari sana, justru pada saat saya membenci orang Kristen, saya menganiaya orang yang tidak bersalah. Hanya karena dia percaya kepada Yesus, hanya karena dia KTP-nya Kristen. Maka saya ditangkap Tuhan. Sama malam hari ini. Kalau ada yang membenci saya, bahkan di tahun-tahun 90-an, saya pernah disayembarkan. Kepala saya laku. Yang dengar bukan saya, tapi sahabat saya. Dia yang dengar kalau kepala saya laku. Dan sampai hari ini kepala saya masih ada. Artinya apa? Selembar rambut jatuh kalau Allah tidak izinkan. Tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena hidupku bukan aku lagi, tapi ada yang tinggal di dalam. Siapa itu? Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Tinggallah di dalamku, dan aku tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam Tuhan yang sepenuhnya menjadi bagian tubuh Kristus. Lantas, Tuhan tinggal di dalam kita. Alkitab mengatakan pada saat Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tidak ada lawan kita. Orang merencanakan yang jahat, akan tetapi saya terus melakukan yang baik. Dan saya menemukan hal-hal yang luar biasa. Saya tidak peduli orang ngomong apa saja. Ya, orang merencanakan apa saja tentang hidup saya. Tapi pada saat saya hidup bersama dengan Tuhan, maka orang yang membicaranya urusannya dengan Tuhan, bukan dengan saya lagi. Karena saya sebagai orang yang dulunya tidak benar, dibenarkan, sesudah saya mengalami pembenaran itu dan dibenarkan oleh Tuhan, maka saya siap. Kalau Tuhan panggil, saya hanya bersama dengan Al-Masih atau Yesus. Karena saya yakin di dalam nama Yesus saya diselamatkan. Saya memenuhi janji Tuhan tentang keselamatan itu. Saya yakin itu. Sehingga dosa-dosa saya yang lama bukan hanya dilupakan. Kalau dilupakan nanti bisa diingat lagi. Dihapuskan. Dihapuskan. Nah, dengan dihapuskannya setiap dosa saya,
Saya menerima keselamatan itu. Makanya Yesus itu disebut juru selamat. Karena apa? Memang dia juru selamat. Ada yang mengatakan, Yesus itu kenapa manusia kok disebut Tuhan? Ya dari sononya sudah Tuhan, karena dia adalah firman yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Jadi simpel saja, tidak perlu diperdebatkan. Anda percaya, malam hari ini Anda akan menerima berkat Tuhan. Tetapi kalau Anda tidak percaya, memilih tidak percaya, Alkitab mengatakan, barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Hanya ada dua pilihan. Anda harus tetapkan pilihan Anda malam hari ini. Ya, saya kira itu kesaksian saya terlalu banyak kejahatan. Tapi buat apa saya ceritakan di sini? Saya menceritakan tentang kasih Allah yang sudah mengasihi saya sampai setua ini. Saya masih tetap ikut Tuhan. Sampai hari ini saya masih tetap ikut Tuhan. Dan biarlah kesaksian dan apa yang saya sampaikan pada sore malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, saya akan berdoa untuk Anda yang mengalami sakit penyakit. Siapapun Anda. Siapapun Anda. Mungkin Anda melihat ini sambil tawar hati. Mungkin pada saat melihat saya, Anda jadi benci dengan saya. Tetapi malam hari ini saya akan berdoa. Karena firman Tuhan katakan, doa orang yang benar, kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kalau Tuhan pernah pakai tangan saya, dipakai untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Malam hari ini juga bisa terjadi, dan Anda akan mengalami. Anda akan mengalami. Ada ayatnya, ada. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Dan saya akan melakukan pekerjaan itu, menyembuhkan khususnya orang sakit malam hari ini. Sesudah Anda disembuhkan, Anda bisa menghubungi saya. Dan saudara menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Malam hari ini saya tantang Anda untuk mengangkat tangan kanan, tangan kiri taruh dada. Saya akan berdoa. Yang mengalami sakit penyakit apa saja, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, Engkau tidak peduli dipanggil siapa saja, tapi Engkau punya nama, namanya ya Yesus, yang adalah Tuhan. Kami berdoa untuk penonton yang ada di rumah, di mana saja mereka berada. Mereka mengalami sakit penyakit. Siapapun mereka, Tuhan. Tuhan, tolong. Melalui doa kami dari layar ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Dengan bilur-bilur Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Sesuai dengan janji-janji Tuhan. Biarlah pada saat mereka disembuhkan, mereka akan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan melalui kesaksian mereka nanti, banyak lagi jiwa dimenangkan untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kebesaran nama Yesus. Kami yakin, kami percaya mujizat terjadi malam hari ini. Haleluya, kami percaya mujizat terjadi. Sepanjang orang melihat, sepanjang orang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah. Jamahan Tuhan tidak pernah gagal. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dan kami yakin, kami percaya. Melalui doa yang kami naikkan ini, banyak orang dilawat Tuhan. Banyak orang dijamah Tuhan. Amin. Orang yang tidak percaya dijamah hatinya. Pada akhirnya mereka menjadi percaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami yakin, kami percaya. Amen. Sampai di pelosok, di mana-mana, mungkin di Indonesia atau di negara-negara lain, kami berdoa, jamahan Tuhan terjadi. Itu adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Lazarus yang mati 4 hari Tuhan bangkitkan. Orang yang buta, Bartimeus Tuhan celipkan. Malam hari ini terjadi mujizat.
Mujizat Amin. terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kesaksian yang sangat luar biasa ya Pak Edi Sutopo. Banyak orang mengatakan bahwa kalau misalnya ada seorang penjahat dan kemudian menjadi seorang pendeta itu sesuatu hal yang mustahil. Itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin ya Pak Pendeta ya. Iya, pemikiran manusia. Tapi di sini kita boleh melihat bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang sanggup membatasi. Amin. Ya, mungkin banyak orang berkata bahwa kalau misalnya seorang pembunuh, seorang yang pernah mengkonsumsi narkoba, yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan, tidak mungkin menjadi seorang hamba Tuhan. Itu sangat mustahil sekali. Tapi luar biasa lewat kesaksian yang hebat malam hari ini, saya boleh berkata senada dengan Bapak bahwa kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit, bahkan yang mati sekalipun sanggup dibangkitkan oleh Yesus, kuasa yang sama masih berlaku saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, kita harus aminkan ini, karena memang Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ada begitu banyak hal kita boleh rasakan dalam setiap himpitan-himpitan, tekanan-tekanan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dan tepat pada waktunya. Luar biasa. Amin. Terima kasih Pendeta Edi Sutopo yang sudah memberikan kesaksian yang memberkati malam hari ini. Di sini sudah ada bersama dengan kita hambanya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Mungkin ada sesuatu yang boleh disampaikan malam hari ini, Om Yosua, silakan. Baik. Shalom hambanya Pak Pendeta Edi Sutopo. Haleluya. Ya, shalom Pak, shalom. Ya. Shalom, luar biasa kabarnya gimana nih? Luar bersama biasa, Yesus dahsyat. Luar biasa. Luar biasa kesaksiannya ini, Pak Edi, luar biasa, sangat memberkati. Ini saya lihat dua-duanya mantan pembakar gereja ya. Oh iya kan? Ya, sekarang bukan lagi bakar gereja tapi bakar jiwa. Ya, amin. Membakar semangat, membakar semangat sekarang. Amin. Bakar jiwa. Ya luar biasa kesaksian yang dahsyat, menguatkan iman semua orang yang saat ini banyak sekali iman-iman orang Kristen yang sedang goyang saat ini. Iya. Sedang goyang saat itu. Saya belum lama ditelepon oleh seorang ibu. Dia punya anak dari kecil itu sudah Kristen, bahkan sekolah minggu, bahkan dia sampai mengajar sekolah minggu, bahkan dia pun pernah jadi WL, tapi pacaran dengan orang Islam, sekarang keluar dari Kristen, tinggalkan Yesus. Terus saya ini baru aja WA anaknya, saya bilang kenapa ibu nggak dari dulu? Dia bilang, saya bilang sama dia, kenapa nggak dari dulu ibu kasih tahu saya? Ya habis gimana, saya baru tahu nomor telepon bapak di Bukit Jaitun katanya. Aduh sayang sekali bu, saya bilang. Iya, itulah. Iya. Sangat disayangkan sampai dia sekarang pakai jilbab sekarang, pakai cadar di sini. Waduh, saya bilang ya. Tapi kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul ya? Ya. Amin, amin. Setiap tidak yang mustahil bagi Tuhan. Ini saya kirimin ayat-ayat renungan Alkitab berdasarkan dengan Al-Quran. Saya kirimin dia. Anda siapa? Dia tanya-tanya. Saya bilang Anda nggak perlu tahu saya siapa. Yang penting saya mau menyelamatkan jiwa Anda, jangan sampai binasa. Betul kan? Ya, ya. Betul. Karena ini belum terlambat buat dia kan? Belum terlambat gitu loh. Jangan sampai dia nanti mati tidak percaya Yesus, kan bahaya. Ya. Orang yang mati nggak percaya Yesus kan neraka. Masya Allah. Kalau sampai dia masuk neraka nggak percaya Yesus. Makanya ya berusahalah saya SMS dia, WA dia supaya hatinya tergugah. Kenapa?
Karena dia benar-benar udah meninggalkan Tuhan, dari sekolah minggu, guru sekolah minggu, WL, pacaran sama Muslim, nikah, sekarang pakai jilbab. Ya, Masya Allah saya bilang. Dia sudah meninggalkan keselamatan yang luar biasa, itu saya bilang. Ya, menurut Pak Pendeta gimana tuh kalau menurut Pak Pendeta? Iya, itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Bahkan saya menemukan sudah melayani Tuhan. Namanya saja nama pakai Natalia. Dia seorang dokter. Ini bukan main-main. Dia seorang dokter. Dan pada akhirnya murtad. Ya, tetapi beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan kami terus berdoa, bukan hanya setahun, mungkin sekitar 2-3 tahun kami berdoa. Apa yang terjadi? Mereka menikah, dia mempunyai anak, lantas terus saya berdoa, Di akhir hidupnya, beberapa bulan yang lalu, namanya terus hubungin kami, terus kita berdoa, sepakat, Tuhan kami rebut jiwanya. Pada akhirnya dia kembali. Suaminya itu meninggal di Jakarta, lantas Tuhan, artinya begini, keselamatan itu pasti, akan tetapi ada resiko untuk kita menerima akibat dari apa yang dibuat. Tuhan berikan sesuatu, akhirnya dia juga Tuhan panggil juga. Sesudah dia diselamatkan lagi, yang kedua. Jadi banyak sekali kami menemukan, karena sejak tahun 87 kami melayani tahun mulai 93, banyak kami menemukan kasus-kasus seperti itu ya. Ya, jadi sekarang itu tinggal tantangan untuk orang yang murtad ya. Kalau mereka mendengar, mereka melihat malam hari ini. Ya. Kalau tidak kembali, maka dia akan mati dalam dosa. Sementara upah dosa adalah maut. Kita harus tegas, kita harus sampaikan, upah dosa adalah maut. Nah sekarang kalau sudah murtad, bisakah Tuhan masih bisa terimakah? Bisa. Asal sungguh-sungguh dia datang. Ya, Tuhan masih kasih pengampunan pada saat kita mau datang dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan untuk mempermainkan Tuhan. Ya, bukan. Ya, nah, kami menemukan banyak kasus, banyak di lapangan. Apalagi kami, ya banyak jalan kami menemukan beberapa kasus yang seperti itu. Bahkan hamba Tuhan pun bisa jatuh, bisa. Tapi itu saya katakan, jangan pernah mundur. Apapun yang pernah kau lakukan, Tuhan ampuni. Karena Tuhan itu tidak peduli dengan masa lalu. Tuhan itu peduli dengan masa depan. Nah, karena ada yang mengatakan, orang bilang, tapi dosa itu tidak bisa diampuni lagi. Enggak. Pada saat kita masih bernafas, semua dosa diampuni. Asal benar-benar kita minta pengampunan sama Tuhan, minta diselamatkan kembali, diampuni. Terus melayani lagi. Ya, karena kenapa? Di lapangan masih banyak suku bangsa yang belum diselamatkan. Ini adalah PR untuk kita. Karena kalau di dalam sendiri kita tidak pernah memuridkan, makanya sebenarnya gereja ada satu PR. Gereja bukan hanya menjemaatkan istilah, tetapi gereja harus memuridkan sesuai dengan amanat agung. Jadikan semua bangsa jadi muridku. Dimuridkan. Ya, dimuridkan supaya pada saat dimuridkan nanti dia siap untuk memuridkan yang lain. Seperti itu, Pak. Ini pandangan saya. Ya, betul. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sukses selalu dalam Tuhan, Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terus saling doa mendoakan. Maju terus. Amin. 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 Ya. Baik. Luar biasa menyampaikan kabar kebenaran. Puji Tuhan. Saya kalau malam Jumat pakaian saya seperti ini, Pak. Wah, pakaian saya seperti ini. Kalau saya masuk ke masjid, masuk ke pondok, pakai ini. Saya pakai baju koko, pakai kopiah. Kenapa? Kalau saya pakai jas ditolak. Pakai jas, pakai dasi nanti ditolak saya. Benar itu. Kalau pakai ini kan mereka nggak nolak saya. Itu cara penginjilan saya, namanya gerakan bawah tanah. Ya, kira sukses selalu Pak ya dalam Tuhan Pak. Ya Pak. Semangat Tuhan memberkati. Pak Gembala. Ya. Ya. Oke Pak Pendeta. Oke, baik.
Tuhan berkati ya. Shalom, Bang. Haleluya. Oke, Semangat ya, Pak. shalom. Maju Tuhan terus dalam Tuhan berkati. Yesus. Ya. Shalom. Amin. Amin. Oke. Oke, Pak. Kita akan coba angkat lagi yang sudah bergabung dengan kita di sini, ada Pak Santo. Selamat malam, Pak Santo. Selamat malam Pak, puji Tuhan. Ya Ahobu, luar biasa. Oh, ya Ini saya Ahobu. lihat ya Wah. Ya Allah, luar biasa. Saya ini kan orang Yes juga. Wah, dari mana nih? Dari mana? Tinggal di mana? Ini kita tinggal di Provinsi Riau, Kecamatan Mandau, tinggal di Kabupaten Bengkalis. Halo? Halo? Ya, saya dengar, ya. Halo? Ini channelnya ini tinggal di mana, Pak? Channelnya kalau nggak salah di mana? Di Nias ya? Halo? Iya, halo. Tinggal di mana, Pak? Maaf, saya tinggal di yang... saya tinggal di Provinsi Riau, di Kabupaten Bengkalis, di Kecamatan Mandau Duri. Oh iya. Oke, nanti channel lagi, nanti kita WA-kan lebih bagus juga. Puji Tuhan Pak, Terima kasih, luar biasa. Ya, ada nomor WA saya ya, biar bisa dicatat gitu. Oke, ini luar biasa ini kesaksian Bapak Edi. Mulai dari awal, bukan dari awal saya ada ini, pertengahan saya ini ngikutin, memang luar biasa, firman-Nya pun luar biasa. Karena gini, biarlah banyak jiwa-jiwa kita diselamatkan, biarlah banyak kita itu menjadi menyelamatkan jiwa. Amin. Karena kita ini saat ini kita ini kan udah digoncang dengan virus corona, tetapi kita gimana caranya kita itu menyelamatkan jiwa. Ya, karena gitu diutus kita itu menyelamatkan domba-domba yang hilang. Amin. Nah, karena puji Tuhan, karena aku dengarkan tadi kesaksian Bapak memang luar biasa, Pak. Karena Bapak pertamanya Bapak dari Muslim, tapi Bapak beralih dari Kristen sampai melayani ya. Ya, benar. Oh, kita juga berdoa untuk nanti Bapak biarlah banyak jiwa yang diselamatkan, biarlah banyak ini orang kita seberang itu diselamatkan, mereka mengenal Tuhan Yesus. Karena kita di gereja kita di sini mungkin ada 5 keluarga yang sudah menerima Yesus juga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita puji Tuhan. Makanya ini memang saya ini senang menonton ini YouTube ini yang sering saya ikutin ini Pastor Yusuf Manubulu itu sering kami tiap malam ikutin, itu luar biasa juga, itu banyak di situ kita banyak saya mendengarkan banyak kesaksian yang luar biasa menjadi saya motivasi menyelamatkan orang gitu Pak. Lebih-lebih kali ini saya minta sama Pastor Edi itu khususnya kami ini orang Nias memang kami dibilang mayoritas adalah Kristen, tapi hanya Kristen di KTP. Kenapa? Saya bilang mereka tidak itu belum mengenal kasih dan karunia Tuhan. Gimana itu kebenaran dalam kehidupan orang kami Nias ini. Saya minta nanti doa untuk khususnya kami orang Nias yang dimana walaupun yang ada kami di perantauan, walaupun kami yang ada di kampung, karena saat ini saya lihat di mana-mana di YouTube, semua tiap hari saya lihat itu pembunuhan yang luar biasa. Itu biarlah itu semua itu dicurahkan roh pertobatan di dalam satu keluarga. Bukan saya mengasihi keluarga saya, tetapi semua suku kami ini biar ada pertobatan, biarlah dalam mendengarkan kasih Tuhan. Dan nanti minta sama Pak Edi, karena saya tinggal juga di Duri, karena kami kan di Provinsi Riau. Ya benar. Kami udah lama lah keluar dari Nias, tapi kami puji Tuhan karena keluarga masih di sana. Ini nanti biar saya nanti komunikasi sama Bapak ini, karena saya baru lihat tadi WA-nya tadi kan luar biasa nih, ini namanya Prianto Jumasi, ini orang kami Nias nih, saya bilang luar biasa, aku sudah ketemu luar biasa, karena di mana saya dibangun dengan kerohanian saya, iman saya selalu saya mengikuti. Haleluya. Pak, saya mau tanya sama Pak Pastor nih, Pak, sebelum ini caranya Bapak dulu mau bertobat jadi masuk Kristen dulu tahun berapa Pak? Saya di Jamah Tuhan tahun 87.
Oh, amin Pak, sudah luar lama biasa. sekali. Oh, Ya. tapi semua Jadi keluarga artinya sampai zaman sekarang tahun kan? satu keluarga saya sudah, istri, anak-anak saya sekarang, anak saya 4, cucu saya 7, dan semua melayani Tuhan. Ya. Amin, luar biasa Pak. Tapi saat ini Pak tinggal di mana Pak? Di Pekanbaru, di mana Pak? Saya di Kalimantan. Oh, luar biasa Pak, lebih luar biasa banyak penginjilan Bapak dari Jambi. Tadi saya dengar dari Jambi sampai ke Kalimantan, luar biasa Pak. Ya, saya sekarang di Kalimantan sudah 36 tahun. Oh, puji Tuhan Pak. Oke, luar biasa Pak ini kesaksiannya, karena kalau Tuhan memanggil kita, kita nggak bisa menolak. Betul, betul. Kalau Tuhan yang berkehendak, karena bukan saya bersaksi, dulu saya ini mengenal kasih Tuhan atau bertobat, ini sebenarnya belum lama, tahun 2015, karena makanya saya Bapak bilang tadi, itu kalau saya lihat kemarin itu Tuhan bekerja dalam hidup saya memang luar biasa, karena dulu saya banyaklah latar belakang saya yang luar biasa yang tidak kena kepada Tuhan, tetapi Tuhan saat ini dia berkata kepada saya, kamu berbalik kepadaku, tetapi biarlah semua isi rumahmu, keluargamu akan diselamatkan. Mungkin saya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kami. Amin. Nah, terima kasih Pak, kesaksiannya memang luar biasa. Ya, oke, terus maju ya, Tuhan berkati. Iya, Mas ya Pak, terima kasih. Ya, Oke, Yahoo. Terima kasih. God bless you. Ya, Yahoo. Oke, luar biasa. Yes. Maju terus channelnya, nanti kita bisa mendukung support dari sini juga. Simpan nomor WA-nya ya. Oke, nanti saya tahu. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Baik. Ya, Yahoo. Yahoo. Oke, baik. Oke, Pak Edi Sutopo, kita akan ada waktu hanya sampai pukul 19.30. Artinya kita masih ada waktu 25 menit lagi, ya Pak ya. Jadi mungkin kita akan coba angkat 2 orang lagi dengan durasi waktu 1 orang 10 menit paling terlambat. Jadi kita akan coba angkat 2 orang lagi yang mungkin boleh memberikan masukan atau mungkin pertanyaan malam hari ini. Kita akan coba gabungkan. Ada Pak Silalahi nih. Shalom, Horas, selamat malam Pak Silalahi. Selamat malam. Cek 1, Saya sih lebih mau Bapak buka kameranya deh. Ya. Oke, mantap. Cek 1, 2, 3 ini bisa. IndiHome di rumah ini lagi kredit ini Pak. Jadi saya paket Telkomsel ini. Gimana nih? Tapi bagus kok Pak. Bisa. Lumayan ya? Bagus kok. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan Pak. Ada 10 menit waktu untuk Bapak. Ya. Ya, terima kasih Pak Perianto untuk kesempatan yang diberikan. Ya, sama-sama. Ya, salam Pak Edi Sutopo. Ya, shalom Pak, shalom. Salam. Apa namanya? Seperti Rasul Paulus ya Pak ya. Ya, saya mengalami Pak. Aku ingin melakukan yang baik, tapi ya pada itulah ketika Paulus belum menerima Kristus. Jadi dia kepingin melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi yang tidak diinginkannya itu yang dilakukannya. Kan kira-kira begitu nih sekarang Pak Edi Sutopo nih. Iya betul Pak. Iya Pak. Jadi kalau prosesnya Paulus itu diterima Kristus kan ketika dia sedang ke Damsik saya lupa ingat ya, perjalanan ke Damsik. Benar ya. Hendak ke Damsik. Ya. Di tengah jalan dia bertemu dengan Kristus Yesus dan Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya, menyatakan dirinya, memanggil dia. Jadi ketika Pak Edi Sutopo ini
awalnya gimana nih Pak? Prosesnya itu, terima Kristusnya itu Pak? Iya Pak. Jadi kalau tadi saya bersaksi, saya tidak ceritakan detailnya ya. Jadi saya perjalanan dari Jambi ceritanya. Jadi di Jambi, saya di sana bikin satu pesantren Pak. Pesantren yang mungkin sekarang ini pesantren yang keras. Lantas saya... Iya, betul. Kalau Pak tahu di Jambi itu ada beberapa gereja berjejer. Nah, itu sempat saya kacaukan di situ. Jadi ada HKPP di sana, ada gereja apalagi saya lupa. Tahun 87, Pak. Saya pulang dari sana. Saya pulang dari Jambi itu lewat sampai akhirnya ke Natar. Di Bukit Natar itu di Lampung, mau masuk Lampung itu saya dikejar Pak. Iya, saya dikejar dengan aparat karena saya membawa senjata. Ya, mau bikin kerusuhan lah Pak. Gitu. Tapi melalui hal itulah, singkat ceritanya, saya ketangkap di Lampung, akhirnya saya bisa lolos, saya bisa nyebrang dari Bakauni ke Merak. Dan pada saat saya di Merak itu saya sholat tahajud malam, sekitar jam 1:30 malam. Nah justru pada saat itulah saya berjumpa yaitu Raja Damai Sejahtera. Karena dulu saya nggak ngalamin damai itu Pak. Saya uang mungkin banyak, karena dulu saya saya ditugaskan, dan bukan ditugaskan sih, tetapi memang saya mencari uangnya itu dari hasil merampok Pak. Nah, kalau Pak mungkin pernah dengar merampok emas dulu, yaitu untuk pergerakan saya dulu, gitu ya, tahun-tahun sebelumnya itu. Tapi lantas saya akhirnya masuk masjid itu, kok saya berjumpa dengan cahaya itu, cahaya yang terang sekali, saya tidak bisa lihat cahaya itu. Saya paksa, saya pikir, waduh ini pasti polisi, karena saya dikejar ini, pasti pikiran saya begitu. Tapi pada saat saya paksakan untuk saya melihat, saya terpental Pak, saya terjatuh karena cahaya itu. Nah baru saya paham sekarang itu adalah sinar kemuliaan Tuhan. Makanya ada pujian, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Jadi sinar kemuliaan itu tidak ada satu orang pun yang tahan. Kami terjatuh, lantas kami mengalami manifestasi, kami mengalami kelepasan dan pelepasan. Di Merak Pak, di Merak Banten. Nah, akhirnya paginya saya mencari orang Kristen dan saya bertemu dengan orang untuk kami diantar ke gereja. Tapi rupanya banyak gereja menutup, tidak berani karena dulu saya serem Pak. Jadi sekarang aja masih agak serem gitu ya, ngelihat bumi saya, cuman semua sudah putih. Bisa bayangkan dulu masih hitam, rambut saya panjang. Dan seperti itulah Pak. Nah pada akhirnya saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan di Merak, di Serang, dia orang Batak, ya, di orang Batak, gerejanya di Jalan Veteran nomor 5. Kami dilayani dan pada akhirnya kami dibaptis di sana, tapi tidak sampai di situ saja. Kami mulai mengalami aniaya. Yang akhirnya kami terpental Pak istilahnya gitu, terpental dan dipentalkan gitu. Sampai di Kalimantan, tahun 87 itu juga. Jadi sampai sekarang dari tahun 87 kami di Kalimantan Timur, tapi sekarang saya ini di Kalimantan Tengah Pak. Posisi kami sekarang baru 1 bulan ini, saya di Buntok Pak. Oh. Di Buntok, ya. Saya diminta Tuhan untuk mengembalakan jemaat yang sudah tidak ada kegiatan sama sekali selama 6 bulan. Jadi kami gembalakan, ya, tolong doakan, kita terus merangsek terus sampai nanti akhirnya setiap wilayah kita bisa jangkau Pak. Untuk ada suku di sini, Kalimantan Tengah masih ada 6 suku yang belum dijangkau. Ada suku Pakumpai, ada suku Lawangan, ada suku Dusun, dan lain sebagainya. Masih banyak suku yang belum dijangkau Injil, Pak. Ya.
Jadi sekarang ke Halo? keluarga ikut juga Pak ya? Oh, keluarga sudah Pak, sudah Halo? semua anak-anak saya. Ya Pak, anak saya sudah semuanya sudah menikah semua. Oh. Anak saya 4, cucu saya 7 Pak. Oh. Ya. Kelahiran tahun berapa Pak Edi ini? Saya kelahiran tahun 57. Oh. Iya. Udah cukup berumur Pak ya? Iyalah. Ya, setengah tua lah Pak. Jadi pelayanan buka Pak? Kenapa? Buka gereja di sana? Ya, sudah buka gereja. Lah puji Tuhan sampai hari ini 44 gereja Pak sudah kami buka. Oh. Maksudnya 44 gereja itu maksudnya macam mana nih Pak? Kerjasama gitu? Dari ya ada yang dari nol, ada yang melanjutkan, yang jelas 40 gereja yang sudah kami buka. Jadi kalau di Balikpapan ada 4 gereja yang kami rintis dari nol, lantas di Kalimantan Barat, di Jakarta, iya yang seperti itulah Pak ya. Oke Pak, tolong doakan ya. Ya, kiranya ini Pak ya, semakin dekat dengan Tuhan, baca firman doa taat ya Pak, semakin taat supaya ya, Pak. ini Ya, oke. Semakin diberkati dalam pelayanannya. Oke, terima kasih Pak. Doanya, Pak. Perianto. Ya, baik Pak, sama-sama Pak, dan berkati Pak. Oke. Ya, Horas Pak ya, Horas. Yahobu. Ya. Yahobu Pak, Yahobu. Oke, baik, ini kita akan angkat penelpon yang terakhir ya Pak Edi ya. Ya, siap. Ya. Ada Pak Agape. Shalom. Selamat malam Pak Agape. Selamat malam, salam hamba-hambanya Pak Ferianto dan Pak Edi. Ya, selamat Tuhan malam. Yesus Shalom. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gelap Pak, mati lampu. Oh, ya, oke, siap. Iya, di kamar kita, tapi kalau siang kelihatan. Ya, benar-benar gelap sih. Iya. Saya sangat diberkati melalui kesaksian hambanya Bapak Edi ya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa ya. Saya hanya sampaikan beberapa hal sedikit untuk Pak Ferianto, Pak. Mohon izin. Ya, silakan. Ya. Jika ini berkenan, kerinduan kami supaya kami belajar untuk punya channel ya. Tapi saya bodoh, tidak terpelajar dan gaptek Pak. Tapi kalau berkenan mohon di-subscribe ya. Ini kita tahu ya, puji-pujian yang dinaikkan oleh Raja Daud ketika Saul itu dihinggapi roh jahat, ketika mendengar puji-pujian Daud, roh itu keluar. Dan nanti kalau berkenan siapa saja yang mungkin tidak bisa tidur, ketergantungan oleh obat dari dokter, bisa subscribe ini Agape Glenmore namanya Pak, channelnya itu bisa didengarkan nanti mau tidur sambil pujian penyembahan. Di situ kami yakin roh yang menguasai orang yang susah tidur itu ada roh yang di dalamnya sehingga membuat tidak tenang, berkecamuk dan berbagai macam hal itu ada roh di dalamnya. Ya, moga-moga kalau nanti mendengarkan pujian penyembahan kami itu Tuhan Allah Roh Kudus bertakhta sehingga roh itu keluar dan tidak harus ketergantungan obat dan tidak usah beli obat lagi sehingga duitnya bisa untuk makan sekeluarga. Di Agape Glenmore Bapak itu anunya.
channelnya. Baik. Kami belajar Oke. itu. Nanti kalau berkenan, saudara-saudara bantu doa kami supaya kalau bisa memenuhi syarat itu kami bisa masuk khusus orang-orang sakit nanti dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 4 karena banyak orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, Pak, oleh beberapa masuk channel Pak Yusuf, mereka datang meminta pertolongan doa yang diikat kuasa roh jahat maupun sakit-penyakit yang lain, tenung, santet, sihir sudah Tuhan tolong. Itulah dahsyatnya Tuhan Yesus. Harapan kami melalui apa yang saya sampaikan ini, khusus mereka yang sakit tidak bisa tidur, ya itu ada roh yang menguasainya. Kita lakukan seperti yang Raja Daud kerjakan, itu akan terjadi nanti. Tuhan Yesus yang dimuliakan, Pak. Iya, ya itu terima kasih Bapak Perianto untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Juga Bapak Edi, terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak nggih. Salam, selamat malam. Shalom, selamat malam. Oke Pak Agape, ya kita akan bantu subscribe dan nanti Bapak kan udah punya nomor WA saya, silakan nanti boleh Bapak kirimkan link channel YouTube-nya untuk boleh kita share ke teman-teman gitulah. Oke, Pak Edi sepertinya sudah tidak ada lagi yang bergabung. Sebenarnya sih ada yang bergabung nih, tapi sepertinya nggak connect. Ada Pak Patrick dari tadi coba-coba masuk, tapi tetap aja nggak bisa connect nih malam hari ini. Ya. Mungkin sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan baik terhadap saya juga secara khusus dan juga kepada pendengar kita malam hari ini. Silakan Pak Edi. Oke, untuk Pak Perianto luar biasa pakai Tuhan dengan pelayanan, metode pelayanan ini, dan biarlah melalui pelayanan ini terus dikembangkan, semakin inovatif dan bisa banyak menjangkut jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Untuk pendengar, untuk penonton yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya akan beri satu ayat Wahyu 3 ayat yang ke-11 mengatakan, aku segera datang, pegang apa yang ada supaya mahkotamu tidak diambil orang. Mahkota adalah keselamatan. Banyak orang Kristen hari-hari ini mahkotanya diambil orang, dicuri orang karena sembrono hidupnya. Pegang Tuhan, jangan pernah tinggalkan. Satu ayat lagi saya kasih, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Dialah terangmu bercahaya di depan orang, dan orang melihat perbuatanmu yang baik, dan orang itu akan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Intinya, bawa jiwa kepada Tuhan melalui apa yang saudara buat. Sehingga dengan demikian, saudara tidak mungkin jadi orang jahat, saudara akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak. Oke, baik, sebelum kita tutup, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya Pendeta Edi Sutopo, di mana waktu yang sudah diberikan malam hari ini bersaksi di channel Perianto Zamasi ini. Tentunya ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa, yang di mana kita melihat Bapak Edi Sutopo sangat memberkati kita malam hari ini lewat kesaksian yang dahsyat ini ya. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena tidak semua orang mengalami hal-hal yang seperti ini. Hanya orang yang memberikan dirinya ya untuk taat dan mau diarahkan, dituntun, dipimpin oleh kuasa roh Allah. Itu sebabnya kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan juga pelayanan. Kami akan tetap berdoa kiranya lewat penginjilan yang Bapak lakukan dimanapun, di seluruh pelosok tanah air. Kami percaya bahwa ada banyak jiwa akan diselamatkan lewat pelayanan hambanya ini. Ya, itu sebabnya tiada balasan dari saya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa Pak Pendeta, dan juga untuk pendengar setia
di channel Perianto Zamasi. Sebentar lagi kami akan menutup live ini karena pada pukul 20 waktu Indonesia Barat saya akan bersama-sama dengan Bapak Muhammad KC untuk melakukan live streaming di channel beliau. Maka itu sebabnya silakan juga boleh ikut bersama dengan saya di channel Muhammad KC, di mana Bapak Muhammad KC akan menyampaikan sesuatu hal yang penting untuk kita boleh dengarkan. Dan seterusnya kita akan kembali lagi nanti di channel Perianto Zamasi ini. Itu saja untuk malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Di mana Bapak Muhammad KC akan menyampaikan